Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Mistika Rahayu, NPM 2001020045, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Langsung saja kita ke materinya. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran terbagi atas dua kegiatan pokok. Yang pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui belajar. Dan yang kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Dengan demikian, makna pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang untuk belajar. Menurut pandangan Aunur Rahman tahun 2010 halaman 28, untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang dapat mendorong pengembangan potensi siswa secara komprehensif atau menyeluruh, maka guru harus memiliki wawasan dan kerangka pikiran yang holistik tentang pembelajaran. Karena itu, pembelajaran harus mampu mendorong tumbuhnya keaktifan dan kreativitas optimal dari setiap siswa. Maksudnya di sini adalah, seorang guru harus mempunyai rencana yang matang untuk mengajar, sehingga membuat sistem dalam pembelajaran jadi lebih kondusif. Menurut pandangan Rusman tahun 2017, pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dari kegiatan belajar bersifat modern. Di sini maksudnya adalah seorang pelajar yang harus lebih aktif dalam belajar, dalam mencari jawaban dari suatu masalah. Di sini, peserta didik didorong untuk aktif meningkatkan pemahaman atas konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Mengacu pada teori konstruktivistik, peningkatan pemahaman peserta didik terhadap konsep atau teori tertentu dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik diberi peluang besar untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, berbagai pandangan yang berbeda di antara peserta didik dihargai dan sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan mensintesiskan secara terintegrasi. Yang kelima, proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian atau inquiry yang lebih alami. Yang keenam, proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketujuh, proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta didik diharapkan ke dalam pengalaman yang nyata. Karakteristik pembelajaran aktif. Menurut Bonwell, karakteristik pembelajaran aktif ialah yang pertama, proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pembelajaran ditekankan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran ini. Pandangan Hamalik 2009 halaman 197, aktivitas yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri peserta didik, baik itu potensi intelektual, kognitif, maupun potensi sikap atau afektif dan keterampilan psikomotoriknya. Aktivitas yang dimaksud oleh Rusman di atas tadi dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas fisik dan aktivitas psikis. Aktivitas ini meliputi
anggota badan, sedangkan aktivitas psikis adalah kegiatan daya jiwa. Pandangan Paul, menurut Paul, macam-macam kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa. Yang pertama yaitu aktivitas visual, seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aktivitas oral, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, dan banyak lainnya. Yang ketiga, aktivitas listening, yaitu aktivitas mendengarkan. Contohnya mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu aktivitas writing, yaitu aktivitas menulis. Menulis cerita contohnya karangan, laporan, tes angket, dan lain sebagainya. Yang kelima itu aktivitas drawing, yaitu menggambar seperti membuat grafik, peta, diagram, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah aktivitas motorik, yaitu melakukan percobaan, melakukan konstruksi, merepresi atau bermain, dan lain sebagainya. Nomor 7, aktivitas mental, yaitu menganggap, mengingat, memecahkan masalah, dan menganalisis. Yang kedelapan adalah aktivitas emosional, yaitu menaruh minat atau merasa bosan, gembira, berani, tenang, gugup, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.